Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Hukum Agraria. Kami akan membahas tentang tata guna tanah yang dibimbing oleh dosen Ibu Masna Yunita SHM Hum. Baik, di sini adapun nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Anwar Ashari, NIM 1613010124. Yang kedua Ari Suprayogi 1613010043, dan yang ketiga itu Hafiz 1613010119, dan selanjutnya saya sendiri Rahmatul Jeffrey NIM 1613010115. Baik, kami akan membahas tentang dasar hukum tata guna tanah. Yang pertama, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal tersebut terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelaksana dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 14 dan 15 Undang-Undang UPA. Pasal 14 menentukan agar pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bara untuk kepentingan yang bersifat politis, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Yang kedua, nomor 16 tahun 2004 tentang penata gunaan tanah. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 38 PRP tahun 1960 JO, Undang-Undang nomor 20 tahun 1964 tentang penggunaan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu. Mengenai penertiban atau pemanfaatan, yaitu Undang-Undang nomor 51 PRP tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasa. Selanjutnya, Instruksi Mendagri nomor 2 tahun 1982 tentang 30 Januari 1982 tertanggal 30 Januari 1982. Selanjutnya, Keputusan Mendagri nomor 268 tahun 1982 tertanggal 17 Januari 1982 mengenai fatwa tata guna tanah diatur dalam Peraturan Mendagri nomor 3 tahun 1972 JO nomor 6 tahun 1986. Selanjutnya, pengertian tata guna tanah. Dapat kita lihat ada beberapa definisi tata guna tanah yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama itu, tata guna adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara. Yang kedua, tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Tata guna tanah adalah usaha untuk menata proyek-proyek pembangunan baik yang diprakarsai pemerintah maupun yang tumbuh dari prakarsa dan swadaya masyarakat sesuai dengan daftar skala prioritas, sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, sedangkan di pihak lain tetap dihormati peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, yang ketiga itu penata gunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berjudul konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu persatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Pasal 1 PP nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah. Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Sedangkan pengertian penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan
kelompok orang atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pengertian bumi selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Sedangkan tanah menurut PP 16 tahun 2004 ialah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan tata guna tanah. Yang pertama itu, mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat. Maksudnya, setiap kegiatan yang memerlukan tanah harus diperhatikan mengenai data kemampuan fisik tanah untuk mengetahui sesuai tidaknya kemampuan tanah tersebut dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah urus. Maksudnya, setiap harus melaksanakan kewajibannya memelihara tanah yang dikuasainya. Hal ini untuk mencegah menurunnya kualitas sumber daya tanah yang akhirnya akan timbul kerusakan tanah. Dan yang ketiga, mengusahakan adanya pengendalian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat akan tanah. Pengendalian ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan akibat penggunaan tanah. Mengusahakan agar terdapat jaminan kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah warga masyarakat. Berdasarkan ketentuan PP nomor 16 tahun 2004, penatagunaan tanah, tujuan dari penatagunaan tanah ialah pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Secara rinci, penatagunaan tanah bertujuan untuk: yang A, mengatur penguasaan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RT RW. Yang kedua, mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam RT RW. Yang ketiga, mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah. Dan yang terakhir, menjamin kepastian hukum untuk memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan RT RW yang telah ditetapkan. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh saudara Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan kami Jepri yang telah membacakan materi kami tentang kegiatan tentang tata guna. Ya, saya Hafiz akan menyambung materi kami yaitu tentang kegiatan tata guna. Kegiatan-kegiatan dalam penatagunaan tanah. 1. Melakukan pertahanan di kawasan lindung. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Yang termasuk kawasan lindung adalah kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya seperti hutan lindung, kawasan berkabut, kawasan resapan air. Yang kedua adalah kawasan perlindungan setempat seperti sempadan pantai, sungai, kawasan sekitar waduk atau danau. Yang ketiga adalah suaka alam dan cagar budaya seperti cagar alam, suaka marga satwa. Adapun kegiatan tata guna yang kedua adalah melakukan pertahanan di kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Yang termasuk dalam kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukan produksi hutan rakyat, kawasan pertanian, perikanan, pertambangan, permukiman, industri, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kawasan keamanan. Asas-asas tata guna tanah. Azas penatagunaan tanah diatur dalam PP nomor 16 tahun 2004 pasal 22. Penatagunaan adalah berasaskan keterpaduan berdaya guna dan berhasil guna
selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Asas-asas tata guna tanah meliputi beberapa hal. Yang pertama, asas keterpaduan. Maksudnya adalah penata gunaan tanah dilakukan untuk mengharmoniskan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang kedua adalah asas berdaya guna dan berhasil guna. Maksudnya adalah penata gunaan tanah harus dapat mewujudkan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang. Yang ketiga adalah asas serasi, selaras, dan seimbang. Penata gunaan tanah menjamin terwujudnya antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya, sehingga meminimalkan benturan kepentingan antara penggunaan atau pemanfaatan tanah. Yang keempat adalah asas berkelanjutan. Maksudnya yaitu penata gunaan tanah menjamin kelestarian fungsi tanah dan memerhatikan kepentingan antar generasi. Yang kelima adalah asas keterbukaan, keadilan, dan perlindungan hukum, yaitu penyelenggaraan tata guna tanah tidak mengakibatkan diskriminasi antar pemilik tanah, sehingga ada perlindungan hukum dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.